Maka berangkat dari situ teman-teman yang dimuliakan Allah. Kenapa ibu dijuluki sebagai sekolah yang pertama? Yang pertama, karena ibu adalah cinta pertama. Ibu adalah cinta yang pertama. Dialah orang yang mencintaimu di saat engkau belum muncul ke muka bumi. Tidak ada orang cinta sama bayi di dalam perut, tidak ada. Tapi ibu itu udah gini, ya Allah nah. Mudah-mudahan kamu jadi orang soleh. Padahal dia belum muncul ini. Ibu mukanya aja belum lihat. Udah ibu doain dan itu nggak ada di muka bumi. Mohon maaf, tidak ada satu orang pun yang mendoakan manusia yang belum lahir kecuali seorang ibu. Ya, dilus-lus perutnya begini. Bapak juga kadang-kadang ngelus Pak Ustadz. Iya, tapi itu beda tujuan dia ngelus ini. Dia ngelus tuh saya tahu tujuannya kemana larinya. Ya, nakal, bocor, nakal. Itu iklannya apa? No drop. Iya betul ya. Bocor, nakal. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya ini ngomong iklannya chat, ibu mesti mikir yang lain-lain kan? Aku benci pikiranmu. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu dilus-lus perutnya, ya Allah nah. Padahal lagi kesakitan tuh, lagi pembukaan. Ya Allah nah, jadi anak yang soleh ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu yang berbahagia, inilah yang disebut dengan cinta pertama. Dimanapun cinta pertama pasti akan berkesan. Itu udah kaidah dalam hidup. Makanya jangan pernah memberikan kelonggaran suami untuk dekat-dekat sama mantan. Makanya jangan pernah panggil mantan itu sebagai panggilan mantan. Panggil saja alumni. Siapa tahu bisa reunian. Makanya hati-hati Bu, ya. Saya itu kemarin Masya Allah menikahkan orang, gak kebayang. Mungkin ibu pikir ibu pasti bakal ngomong Allah itu sinetron Pak Ustadz. Ini saya lihat sendiri. Seorang kai menikah dengan seorang nenek-nenek. Otomatis lah saya bertanya kan, ini kok baru tua-tua ibu-ibu, mohon maaf saya janda, saya duda Pak Ustadz. Oh, sampai situ saya masih gak kaget. Pas dia bilang begini, kami udah kenal lama kok Pak Ustadz. Kan saya tanya, ngapain nikah tua-tua gini, mau nyari apa lagi? Kan udah gak bisa lagi. Orang malam pengantin bersimbah keringat, ini bersimbah minyak tawon. Iya kan? Jadi artinya, mau ngapain kai tua-tua begini? Ternyata dia bilang, kami ini udah kenal lama Pak Ustadz. Maksudnya apa? Ya CLBK gitu. Cinta lama. Belum kelar. Bu, ya Allah Bu, mirip sinetron serius. Jadi mereka berdua ini sama-sama cinta, tapi nggak berani mengungkapkan. Ya, cinta terpendam. Sampai suatu ketika itu si laki ini menikah dengan perempuan menikah dengan laki, berjalanlah kehidupan dan akhirnya masing-masing pasangannya meninggal dan ketemu di suatu tempat tanpa sengaja dan mereka masih mengutarakan rasa cinta di antara mereka. Dan akhirnya menikah. Maka jangan pernah remehkan mantan. Ada kenangan terindah di balik semua itu. Makanya ibu mohon maaf, jika memang ingin melihat ikan di dalam kolam, itu biarkan saja airnya sebening kaca. Jika memang apa Bu? Pakai lagu kata. Ibu berarti gaul, yang lain pada nggak paham nih. Apa dah? Yang lagi viral tuh loh Bu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi gitu Bu, yang pertama ini cinta pandangan pertama. Maka seorang anak akan menemukan rasa cinta dan itu nggak bisa dipungkiri, efeknya akan sangat dahsyat sekali ya. Jadi teman-teman yang berbahagia cinta pertama, apalagi ibu mohon maaf, kalau sering nyusuin anak, ya itu diposisikan paling sering di sebelah kiri, walaupun saya tahu kanan kiri ya, kalau nggak imbang pasti akan sakit kanan kiri. Tapi lebih sering di bagian kiri Bu. Kenapa? Karena ketika ibu nyusuin anak di bagian kiri, dia menyusu sambil mendengarkan detak jantung ibu. Dan itu secara psikis terbuktikan bahwa, mohon maaf ya, rasa cinta anak akan jauh lebih tinggi kepada ibunya, bahkan memiliki hubungan batin. Makanya ada istilah kalau di sinetron tuh yang anaknya jatuh, terus tiba-tiba fotonya jatuh, tiar, itu nggak bohongan, itu betulan. Itu yang disebut dengan hubungan batin. Ya, kekuatan batin.
anaknya kena musibah apa, ibunya lagi buat teh, tiba-tiba tehnya jatuh, diam. Ya kan ada pintu kebuka sendiri. Bang Boki. Kalau itu horor Bu, beda itu. Seperti itu gambarannya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini cinta yang pertama. Hanya kekuatan hubungan itu sangat luar biasa. Yang kedua Bu, adalah pembangun karakter. Jadi mohon maaf, kayak model istilah katanya pendidik yang paling profesional itu katanya dosen. Karena dosen itu yang ilmunya udah tinggi. Salah, dosen itu hanya melanjutkan karakter. Daripada guru-guru di SMA. Oh, guru SMA berarti yang paling hebat Pak Ustadz. Bukan, dia cuma melanjutkan karakter yang disampaikan pada guru-guru SMP. Oh, guru SMP berarti yang pintar Pak Ustadz. Bukan, guru SD. Guru SD nih berarti yang paling hebat. Bukan, guru TK. Guru TK itu Bu, kalau di Swiss, saya kemarin ngobrol sama salah satu profesor di Balikpapan, Dr. Suhartono, cerita. Jadi kalau di tempat-tempat di Eropa itu Pak Ustadz, guru TK itu bayarannya paling tinggi dan mereka minimal S3. Karena mereka pembentuk karakter. Terus saya bilang, kalau memang TK itu pembentuk karakter, terus gimana dengan seorang ibu? Ibu lebih dulu daripada guru TK loh. Dia jauh lebih membentuk karakter. Karakter buildingnya itu dibangun oleh seorang ibu. Maka kalau kita ngomong ke situ, wajar sebenarnya ibu itu harus memiliki ilmu pendidikan, minimal ibu sering mengikuti parenting. Orang mau jadi dokter ada sekolah kedokteran. Orang mau jadi petambang, ada sekolah pertambangan. Orang mau jadi sekolah apa lagi itu namanya, mendidik, ada sekolah pendidikan. Ibu punya anak, pernah nggak ibu kebayang mau sekolah keanakan? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Makanya ibu kejar target Bu, sering-sering ikut kajian parenting. Yang seperti hari ini kita pelajari ini salah satu kajian parenting. Tapi ini kalau di dunia parenting yang saya sampaikan namanya parenting dasar, parenting mukadimah, pembukaan. Nanti kalau parenting yang udah masuk parenting itu tata caranya. Bagaimana menghadapi anak yang perajuan. Bagaimana memahamkan tentang seks kepada seorang anak. Bagaimana kiat mengajarkan anak untuk minat ibadah, bukan menjalankan ibadah ya, minat, beda. Kalau menjalankan ibadah gampang, disuruh aja mau dia. Tapi kalau ini bukan mau menjalankan, tapi minat beribadah dan lain sebagainya. Kalau yang seperti ini sudah ibu jalankan, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari apa yang Ustadz sampaikan, insya Allah ya Bu ya, itu salah satu investasi kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya lagi Bu, kekuatan doa. Kenapa ibu dijadikan sebagai madrasatul ulang? Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita pelajari, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dijadikan sebagai madrasatul ula? Karena seorang ibu memiliki kekuatan karakteristik doa yang perfect dan sempurna. Jadi mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini jadi tema beda lagi ya. Judulnya tentang keutamaan doa seorang ibu. Tapi saya hanya bisa menjelaskan bahwa doa seorang ibu mustajabah kepada anaknya. Rasulullah bersabda dalam firman-Nya, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, ya salah satu ada 3 doa la turaddu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di situ ada doaul madlum, doanya orang yang terdolimi. Kemudian di situ juga ada doanya orang yang musafir. Dan yang ketiga doaul walid, doanya orang tua kepada anaknya. Dan doa ini penting, Bu. Mohon maaf ya, nggak bisa dipungkiri bahwa seorang ibu doanya mustajabah walaupun anaknya salah. Sorry saya ulangi. Walaupun anaknya benar. Apa maksudnya? Jadi kekuatan doa ibu itu saking dahsyatnya. Walaupun anaknya benar, ibunya yang salah. Saya kasih contoh aja ya. Selama kesalahannya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan syariat beda, Bu. Ya, kalau bertentangan syariat, sekali lagi Ustaz ulangi, itu nanti akan berbeda aturan mainnya. Kita nggak boleh menaati orang tua, walaupun itu ibu kita sendiri. Kalau ibu kita nyuruh yang haram, nah jangan sholat, nggak bisa, Bu. Nah, belikan ibu minuman keras, mohon maaf, Bu, nggak bisa. Nah, buka jilbabmu, nggak bisa, Bu. Buka, tidak, Bu, kamu durhaka. Ini bertentangan syariat. Buka, kenapa sih, Bu? Kamu kan laki-laki. Astagfirullah, Bu, maaf, Bu. Ya. Jadi ternyata khilaf anak. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, jelas, Bu ya? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah nggak bisa itu. Tapi kalau tidak bertentangan syariat, walaupun ibunya salah, wajib taat sama ibu. Karena doanya mengerikan. Ibu pernah dengar cerita Jurej? Baik, kalau udah pernah dengar nggak apa-apa ya, kita lewatin dulu. Kemudian ibu-ibu kita masuk pada poin berikutnya. Udah telat, males. Saya kalau cuman gorengan 2 biji gitu agak emosi gitu, ya. Jadi ibu yang berbahagia. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelasin, ada kisah namanya Jurej. Jurej ini seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah bernama Jurej. Jadi waktu itu Jurej, dia kan seorang ahli ibadah. Nah, waktu itu dia sedang ibadah. Dia namanya Jurej. Ketika Jurej itu ibadah, maka kan dia beribadah tuh. Namanya siapa tadi? Itu tahu. Baik. Namanya Jurej. Jurej itu seorang ahli ibadah. Dengerin kan, baru mau ngomong. Diceritakan suatu ketika Jurej lagi ibadah, datang ibunya, ketok pintu. Apa yang terjadi? Teman-teman yang berbahagia, ibu kenapa sih? Salah ibu lah, orang saya ngomong baik-baik aja kok ya. Akhirnya ketok pintu dia. Orang kalau ceramain kaget, kemungkinan 3. Pertama, ibu ngelamun. Yang kedua, ibu ngantuk. Atau yang ketiga, ibu pasti lagi terkesima menatap ketampanan Pak Ustaz. Ya Allah, ngimpi apa? Enggak udah nenek-nenek begini nih. Antara mulut dan hati itu berlawanan gitu loh, Bu ya. Tapi profesionalisme ya sudah, enggak apa-apa. Jadi Ustaz ulangin lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si Jurej ini didatengin sama ibunya. Hati-hati nanti kaget lagi. Akhirnya si Jurej lagi sholat. Si Jurej mikir, Allahumma ummi wa sholati, ya Allah, ibuku atau sholatku ya Allah. 3 kali ketuk, akhirnya Jurej berpikir, udah aku pilih sholatku. Akhirnya ibunya nggak dijawabin, ibunya sakit hati. Padahal si Jurej ngapain tadi? Sholat. Jurej bukan lagi main HP, bukan lagi nonton TV, apalagi ikut konser Coldplay. Jadi subhanallah, ibu yang berbahagia, masya Allah, ibunya ngomong begini, Allahumma ya Allah, inna hadza Jurej ibni, Jurej adalah anakku, faqad kalamtuhu fa aba yukallimuni. Wajah dia ngomong tapi dia nggak mau menjawab omonganku, ya Allah. Fala tumitu hatta turhil mumisan. Jangan kau matikan Jurej sampai Jurej menemukan fitnah dalam hidupnya. Padahal Jurej ngapain? Sholat. Langsung kontan, Bu. Malam itu Jurej keluar, ketemu dengan seorang pelacur. Dipanggil pelacur, "Reds, sini, come on, let's together. This night free just for you only, man." Oh my God.
Curet digoda, ia berkata, "La," begitu tegas. Apa la? Tidak. Gratis curet, la. Sama kayak Ustadz waktu jalan digoda perempuan cantik dari siapa-siapa, "Mas, mampir." La. Gratis Mas, la. La apa Mas? Lanjut terus ya. Beda ceritanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya si Juret menolak. Si pelacur sakit hati, Bu. Dia pun berzina dengan petani. Punya anak lucu sekali. Orang kampung pada emosi. "Hai pelacur, anak siapa ini?" Kata si pelacur, "Ini anaknya Juret." Wih, orang kampung emosi, shock lah mereka. Apa? Juret? Seorang ahli ibadah? Iya. Oh, datang enggak banyak ngomong langsung dijatuhkan. Dirobohkan itu apa temboknya. "Kau enggak usah ibadah di sini Juret, munafik." "Kenapa? Apa salahku?" "Kamu sudah berzina dengan pelacur ini." "Mana buktinya?" "Ini anakmu." Sama Juret dipegang jempolnya bayi tadi. Man abuk, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, bayi ini bisa ngomong, "Abi falah, bapakku petani." Akhirnya orang satu kampung tahu semua, kalau itu adalah tipu dayanya si pelacur. Akhirnya mereka pun minta maaf dengan Juret. "Tolong maafkan kami Juret." Kata Juret, "Tidak usah minta maaf." Ya, tidak usah minta maaf teman-teman yang berbahagia. Kata si Juret, kembalikan aja seperti semula. Kemudian Juret kan ketawa, Bu. Nah ketika Juret ketawa ditanya sama jemaah yang lain, "Kenapa kamu ketawa Juret?" "Aku sadar ini karena doa ibuku, hanya karena aku disolat dipanggil tidak menjawab panggilan." Jadi kalau yang selevel itu aja doanya ibu mustajab, apalagi yang anaknya betul-betul kurang ajar. Gitu loh maksudnya. Makanya kedekatan itu kalau dibalik, doa ibu yang baik juga akan menjadi mustajabah. Ibu doain anak ibu itu. Ibu kenapa jarang doain anak? Karena ibu kecapean ngomelin anak. Jadi ketika ibu udah mau emosi, tenaganya ditahan, ambil dulu, masukkan kulkas. Malam-malam tahajud, ambil tenaganya. Bu doain, "Ya Allah, anakku, jika memang dia susah nurut sama orang tua, karena kesalahanku dalam mendidik dia ya Allah, maka hamba mohon maafkan kesalahanku dan kembalikan dia menjadi anak yang baik-baik. Tapi kalau dia itu jadi nakal karena memang dosa-dosa dia sama aku sudah maafkan semua kesalahannya ya Allah." Begitu. Oh dasar ya, tak kutuk kamu jadi maling kundang. Anaknya jawab, "Ya lumayan maling kundang daripada maling HP." Kamu gak naik kelas, muka mama mau ditaruh di mana? Biasa mama taruh di mana gitu mukanya. Bocah edan. Udah. Doa yang keluarnya akan terus digerus sehingga menjadi mustajabah dan doa itu akan menjadi sesungguhnya. Wal iyadzubillah. Ya. Tuh maksudnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Ustaz sampaikan tadi, Bu ya. Jadi doa ibu ternyata mustajabah sampai pada yang buruk-buruk. Baik. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga, yang keempat, waktu yang lapang. Tadi sudah saya sampaikan itu ya. Waktu yang lapang. Artinya kenapa ibu dipilih sebagai madrasatul ula? Ya karena memang ibu punya waktu yang lebih lapang daripada laki-laki. Nah laki-laki sendiri mungkin tiap hari bekerja. Kalaupun libur biasanya laki-laki akan menjadikan tuh momen sebagai momen istirahat. Karena capek, biasanya begitu ya. Enggak semua laki-laki mampu, tapi sebenarnya seharusnya ada waktu. Saya pribadi walaupun sehari itu cuma sebut aja misalnya 30 menit aja enggak apa-apa. Tapi yang gold, apa gold Bu? Emas. 30 menit gold itu enggak apa-apa. Datang ngobrol sama anak-anak, bilangin suami ibu itu, "Mas, Ustadz Agus aja yang pagi malam bisa tuh menyediakan waktu minimal 30 menit buat anak-anak. Jangan pulang kerja tidur. Ya, bangun-bangun kerja lagi.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tanyain suami, kamu kerja pontang-panting pagi sampai malam tuh buat apa, Mas? Aku tuh melakukan ini deh, demi membahagiakan anak dan istriku. Pertanyaannya gini, Mas, tanya sama anakmu, bahagia nggak dia kira-kira? Terduduk dia, ku menangis membayangkan, begitu ya. Kalau saya lanjutin jadi karaokean. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, karakter penyayang dan karakter kasih sayang yang dimiliki seorang ibu. Itu yang dibutuhkan anak-anak, nggak ada di diri bapak tuh nggak ada. Jadi mohon maaf ya, laki-laki itu Bu, konteks dasarnya berpikir menggunakan akal. Sedikit menggunakan hati. Kalau perempuan beda, perempuan itu kalau berpikir lebih dominan menggunakan hati, sedikit menggunakan akal. Makanya ibu-ibu lebih mudah diakali. Ya. Suami disuruh beli kepiting sama istrinya. Waktu lagi beli kepiting ketemu dengan mantannya. Ngobrol lama dia. Istrinya di rumah capek nungguin. Pas depan pintu udah emosi. Tahu lah gimana laki-laki tuh, saking pintarnya akalnya tuh. Ditanya istrinya, kamu ngapain kok datangnya lama banget? Beli kepiting aja selama ini. Gini deh, aku ingin mempersembahkan yang terbaik buat kamu. Biar kelihatan romantis, kepitingnya aku suruh jalan sendiri. Jadi kepiting sendiri. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya emang begitu. Perempuan memang gak logis, real itu. Tapi punya perasaan yang kuat. Laki-laki itu pinter, tapi perasaan hatinya dikit. Makanya laki-laki itu kadang-kadang gak punya hati. Oh iya. Perempuan itu pakai hati aja. Makanya kadang-kadang gak punya akal. Loh, ibu kalau berpikir pakai akal, romantis itu nggak asik. Romantis itu yang membuat asik. Kenapa? Karena ibu berpikirnya pakai hati. Makanya laki-laki ibu puji. Ya, contoh ya, misalnya, Mas, wajahmu tampan bagikan purnama. Itu nggak ngefek belas. Laki-laki itu pakai logika. Bermanfaat nggak buat aku? Gitu aja. Makanya kalau ibu mau minta sesuatu ke suami, jangan ngerayu. Gak ada gunanya. Langsung real apa yang dibutuhkan. Ibu pakai baju warna pink yang tipis. Rambutnya terurai. Depan suami, Mas, apa yang bisa saya bantu pada malam hari ini? Nah, setelah itu baru ibu minta, pasti dikasih. Gitu. Tapi kalau perempuan butuh dirayu. Karena memang dominan di hati, pakai hati. Ya, jadi ngerayu lah pada suami istri itu romantis. Saya bilang bapak-bapak itu, kalau ada bapak-bapak saya kasih tahu. Romantis sama istri itu. Saya bilang, Mi, ini hari apa? Hari Selasa, Bi. Pantesan Selasa di samping bidadari. Cia. Jadi ibu-ibu. Umi, apa Bi? Mundur. Kenapa? Cantiknya kelebihan. Malam ini kita ngemil ya. Enggak nanti badannya gemuk. Enggak apa-apa. Ngemilnya sehat kok. Ngemil apa Bi? Ngemilikin perasaanmu. Iri, bilang bos. Ini jangan diromantisin. Kelihatan mukanya kayak gini dia. Tegang gitu. Ya Bu, seperti itu. Jadi teman-teman romantis. Nanti pulang romantis. Abi, apa? Ambilin cuka dong. Kamu ngapain pagi-pagi makan cuka? Gak apa-apa Bi, cuka aja dulu. Lama-lama juga sayang. Jadi teman-teman. Baik, seperti itu Bu ya. Nah, karena dominan hati, pendidikan itu akan lebih ngena dari ibu dibandingkan dengan seorang ayah. Disitulah kenapa Allah memilih wanita sebagai madrasatul ula, the first university. Gitu Bu. Ya, dari 5 poin tadi saya pikir cukup jelas. Nanti untuk cara pendidikan tentu nggak di sini ya, itu panjang banget pembahasannya. Nanti mungkin di pembahasan lain, tapi yang jelas untuk kenapa seorang wanita dijadikan sebagai madrasatul ula, itu alasannya sudah saya sampaikan dalam 5 poin tadi. Baik teman-teman, mangga silakan jika ada yang mau dipertanyakan. Ustadz berikan kesempatan. Tafadhol jamaah. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sebutkan sebaiknya ibu-ibu sering datang ke pengajian atau ikut parenting. Tapi ketika itu dilakukan dan kelakuan si ibu ini tetap ya marah-marah sama anak, ibadah ya seperti kadang ya bolong-bolong, nggak tepat waktu gitu. Bagaimana ya Ustadz? Terima Jadi kasih. gini Bu, batu sungai dipukul pakai palung, palunya patah, batunya gagah. Batu sungai ditetesin air hujan 10 tahun bakal melengkung. Ngerti nggak maksudnya? Nggak tahu ya. Batu sungai itu batu yang keras, dipukul pakai palu, palunya patah Bu, batunya gagah. Ini batunya kuat ya. Tapi batu sungai, coba Ibu taruh di tempat penetesan air hujan itu, 10 tahun itu batu pasti melengkung begini dia. Artinya apa? Hati seorang manusia itu tidak lebih keras daripada batu. Air itu tidak lebih keras dibandingkan hidayah. Kalau air aja bisa ngelobangin batu sungai, masa iya hidayah Allah tidak bisa ngelobangin hati manusia? Masalahnya itu cuma dua aja. Apa? Satu, niat. Dan yang kedua, istiqomah, continue. Insya Allah akan ada perubahan. Nah kalau yang kayak tadi yang Ibu ceritain tuh, rajin parenting, bla 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 bla, berarti antara dua aja. Kalau nggak niatnya yang salah, atau yang kedua niatnya udah bener tapi dia nggak konsisten, parentingnya kadang hadir kadang enggak, kadang hadir kadang enggak. Sesuatu yang tidak konsisten tidak memiliki efek. Contoh minum obat, dokternya dokter spesialis paling senior, obatnya obat paling paten, disuruh minum sehari 3 kali ibu minum, disuruh minum obat ibu rajin, tapi disuruh minumnya sebelum makan, ibu minumnya sesudah makan. Terus ibu nggak sembuh. Itu kira-kira yang salah pasiennya atau dokternya? Begitu Bu. Karena dia tidak konsisten. Kadang minum, kadang enggak. Tidak konsisten, gak ada efek. Tapi kalau ibu konsisten, insya Allah Bu, batu sungai saja bisa melengkung, manusia bisa berubah. Tinggal nunggu saatnya. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Jadi kalau seorang mendidik pertama adalah seorang ibu, berarti begini ya Pak Ustadz. Apakah jika seseorang itu mau menikah perlu ada tingkat kedewasaannya begitu Pak Ustadz? Karena kalau misalkan kalau dia jadi pendidik yang pertama, berarti dia kan harus punya karakter yang bagus. Apakah begitu ya Pak Ustadz? Salah satu tambahan. Baik, jadi begini teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang kedewasaan itu kan tidak bisa diukur dengan usia. Kedewasaan itu kematangan dalam menghadapi problematika. Itu arti kedewasaan. Bukan, oh saya lebih dewasa dari Anda. Itu usia kalau itu. Tapi kalau masalah kedewasaan bisa jadi yang muda lebih dewasa daripada yang tua. Maka kalau dikatakan apakah butuh kedewasaan? Pasti. Tapi mohon maaf, di dunia itu ilmu ada dua Bu. Ada ilmu yang dipelajari baru dipraktekkan. Ada ilmu yang tidak akan bisa didapatkan kecuali kita praktek dulu. Contoh, jadi seorang suami. Saya nggak pernah tuh belajar menjadi seorang suami. Tapi bagaimana saya menjadi seorang suami? Kita belajar dari pengalaman yang sudah kita lewati. Seperti itu. Maka kalau berkata, oh harus dewasa dulu baru boleh menikah. Nanti jadi kacaunya begini. Akhirnya orang nggak ada yang berani nikah. Karena ngerasa bahwa dirinya tidak dewasa. Itu yang kita takutkan, sehingga bahasanya bukan dewasa dulu baru boleh menikah, tapi bahasanya menikahlah dan belajarlah dari pengalaman agar engkau menjadi orang yang dewasa. Dalam mendidik itu pasti akan ada uji coba, gak usah jauh-jauh lah. Saya punya anak pertama itu saya masukkan di TK masih muda, masuk SD itu masih 5 tahun juga masih muda. Saya lihat hasilnya, oh begini. Anak yang kedua saya masukkan di SD itu umurnya 7 tahun lebih. Hasilnya begini. Ya, saya lihat ternyata emang dari situ belajar. Oh, nanti pelajaran buat anak yang ketiga bagaimana. Itu kita
belajar dari pengalaman. Dan tentu tadi diiringi dengan supaya meng-up ya lebih cepat ya, karena pengalaman aja kan lama tuh belajarnya. Kenapa ada kajian-kajian parenting? Dari sisi psikolog, belajar dengan psikolog. Dari sisi ustadz, belajar dari sisi parenting nabawiyah. Dan nanti juga belajar dari sisi kedokteran, ya, perkembangan tubuh manusia. Jadi 3 parenting itu. Parenting psikologi, parenting agama, dan parenting medis. Ya, gimana caranya ibu bermuamalah dengan perkembangan fisik mereka. Seperti itu. Ada yang lain? Biasanya parenting itu saya di depannya orang tuanya anak-anak SD, anak-anak TK. Jadi mereka tuh kan masih penasaran gitu karena anaknya masih kecil-kecil. Di sini kan udah pada nenek-nenek kali ya, jadi susah parenting apa gitu. Anaknya udah pada dewasa maksudnya gitu. Ada yang mau bertanya? Satu lagi boleh Pak Ustadz? 2 juga enggak apa-apa. Ini Pak Ustadz, tadi mendengar cerita yang tadi, seorang ibu yang doanya sangat makbul untuk anaknya. Berarti kita ini kalau jadi ibu nggak boleh baperan ya Pak Ustadz? Soalnya kalau kita baperan gitu kan yang kena masalah juga kita sendiri. Kalau anak kita bermasalah kan berarti kita juga ikut bermasalah begitu ya Pak Ustadz. Nggak boleh baperan begitu. Jadi kalau dalam pendidikan Bu, bukan hanya orang tua, siapapun dalam pendidikan harus membuang kata-kata baper itu. Ya, baper itu cukup di depannya mobil itu loh yang apa? Bumper. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ini ada baper Bu. Oh lemper. Lemper bukannya jarang makan, lemper. Lapar. Baik, ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah, nggak boleh baperan tuh nggak boleh. Dalam pendidikan tidak ada baperan, harus profesional. Ya mohon maaf teman-teman yang berbahagia, sebajingan apapun seorang anak, doa buruk dari seorang ibu itu sangat berbahaya. Kalau kita pelajari hati-hati Bu ya, dalam mendoakan anak, ibu akan menyesal dengan omongan ibu sendiri. Oh dasar ya, preman kamu, preman betulan. Makanya dulu tuh ibu kenal dengan Imam Sudais. Imam Sudais itu imam besar di Masjidil Haram. Ya ini saya pernah dengar ceritanya dari ulama lain, tapi saya bukan dari Imam Sudaisnya. Beliau tuh waktu kecil datengin ibunya lagi masak. Ya sebut aja masak rawon gitulah. Udah matang, didatengin Imam Sudais. Karena ngelihat ibunya tadi naburin garam, Imam Sudais ngambil pasir, ditaburin pasir. Ibunya ngelihat satu baskom, sebut aja kalau bahasa kita mungkin rawon gitu ya, satu baskom. Sudais, terlalu kamu nak, ibu sumpahin kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini, bahkan dia menjadi pimpinan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi teman-teman dari situ kita belajar ya, nggak boleh sembarangan ngomong ke anak, dijaga lisannya. Kalau ngomong yang baik-baik aja. Ya seperti itu. Baik. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 2 penanya sesuai dengan jumlah kuenya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah dan manfaat untuk kita bersama. Panitianya udah mulai stres tuh enggak tahan, ampun ya Ustaz, ampun. Kita cukupi sekian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang baik pada kita semua. Jadi seorang ibu-ibu yang solihah, mendidik anak dengan sebaik-baiknya pendidikan, dan insya Allah nanti di akhirat masuk surga karena syafaat dari anak-anaknya. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.